Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Anak-anak kelas 12 IPA yang sangat saya sayangi dan saya banggakan, marilah kita bersyukur karena di pagi yang cerah ini kita bisa mengikuti kegiatan pembelajaran walaupun secara daring. Mudah-mudahan situasi COVID yang demikian ini segera berakhir dan kita dapat melakukan kegiatan tatap muka secara normal. Baiklah anak-anak, untuk pagi hari ini Pak Paryo akan membahas materi tentang upaya mempertahankan kemerdekaan dari ancaman disintegrasi bangsa. Untuk itu silakan anak-anak membuka modulnya ya. Modul dari materi yang sudah saya share melalui rumah daring kita ya. Nanti kalau ada kesulitan silahkan bertanya kepada Pak Paryo melalui WA saja yang ada di depan ini, nomor WA-nya Pak Paryo ya. Baik, sekarang kita memulai materi kita ya. Mempertahankan kemerdekaan dari ancaman disintegrasi bangsa. Musuh terbesar bangsa kita bukan berasal dari luar, melainkan ancaman disintegrasi yang berasal dari dalam sendiri. JST Kansil dan Julianto 1998. Apa artinya ini anak-anak? Kita harus waspada bahwa Indonesia itu negara majemuk. Tahu apa itu negara majemuk? Ayo, ada yang tahu enggak? Negara majemuk adalah negara yang kaya akan keragaman. Keragaman budaya, keragaman bahasa, keragaman agama. Kalau ini tidak mampu kita kelola, ini menjadi ancaman perpecahan. Tapi kalau kita mampu mengelolanya dengan baik, keragaman ini akan menjadi kekayaan bagi Indonesia. Nah, sebelumnya perlu kami sampaikan mengenai tujuan pembelajaran, bahwa tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat menganalisis berbagai pergolakan daerah yang terjadi di Indonesia antara tahun 1948 sampai tahun 1965. Yang pertama. Yang kedua, mengaitkan peristiwa pergolakan daerah yang terjadi di Indonesia antara tahun 1948 hingga tahun 1965 dengan potensi ancaman disintegrasi pada masa sekarang. Maksudnya, kita belajar sejarah itu mempelajari peristiwa masa lalu. Tapi karena sejarah itu punya dimensi masa sekarang dan masa yang akan datang, maka kita dalam belajar sejarah itu bisa menghubungkan antara masa lalu dengan masa sekarang, bahkan dengan masa yang akan datang. Bahwa potensi perpecahan itu tetap ada sampai sekarang. Nah, kita diminta mengaitkan ya pergolakan yang ada di daerah itu dengan potensi ancaman ke depan. Nah, paham ya? Yang ketiga, mengambil hikmah. Ya, belajar sejarah itu harus bisa mengambil hikmahnya dari berbagai ancaman disintegrasi yang pernah terjadi di Indonesia antara tahun 1948 sampai 1965. Ya. Apa hikmah dari peristiwa itu?
Itu adalah tujuan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Berikutnya mari kita bahas satu persatu ya anak-anak ya. Yang pertama adalah konflik dan pergolakan yang terkait dengan ideologi. Ada 3 pemberontakan yang terkait dengan konflik yang berlatar belakang ideologi. Yang pertama adalah pemberontakan PKI Madiun tahun 1948. Yang kedua pemberontakan DITII. Dan yang ketiga adalah pemberontakan G30S PKI. Gerakan 30 September 1965. Mari kita bahas satu persatu anak-anak. Pertama adalah pemberontakan PKI Madiun tahun 1948. Kalau kita bahas tentang PKI 48 itu ngeri rasanya di dada ini. Kita ini terlahir dan dibesarkan di Madiun. Kita menyandang sejarah masa lalu yang kelam terkait dengan Madiun, yaitu PKI 48. Oleh karena itu anak-anak, marilah kita mengukir sebuah prestasi. Kalian adalah generasi muda yang lahir dan dibesarkan di Madiun. Jadilah tokoh besar yang mampu mengangkat derajat bangsa dan negara ini. Sehingga sejarah kelam Madiun ini bisa terhapus ya, karena adanya tokoh besar dari Madiun. Mudah-mudahan di antara kalian nanti ada tokoh yang seperti itu, mampu membersihkan nama Madiun ya. Nah, bagaimana kisahnya tentang peristiwa PKI Madiun? Bahwa pada awal September 1948 pimpinan PKI dipegang oleh Musso. Musso baru pulang dari Rusia. Musso ini sebenarnya tokoh yang dulu turut menggerakkan pemberontakan PKI ya pada masa pendudukan, pada masa penjajahan Hindia Belanda. Tapi setelah pemberontakannya ditumpah, dia lari ke Rusia sana. Nah, begitu Indonesia kemudian merdeka, mereka pulang ke tanah air. Ya karena digembleng di Rusia sana dengan ideologi komunisnya, maka ketika dia pulang ke Indonesia, ya, gagasannya ini disebarluaskan ke anggota PKI. Banyak yang tertarik sehingga akhirnya Musso diangkat sebagai ketua PKI. Namun justru akhirnya membawa PKI pada pemberontakan ya, yang terjadi pada tanggal 18 September 1948. Mengapa PKI memberontak? Ya, mengapa PKI memberontak? Ayo, mengapa? Iya, karena latar belakangnya ideologi ya tentu saja. Ya, alasan utama tentu saja ideologis, di mana mereka memiliki cita-cita ingin mendirikan negara atau ingin menjadikan Indonesia itu sebagai negara komunis. Kemudian apa yang dilakukan oleh pemerintah? Apa pemerintah tidak diam? Tidak. Ya. Pemerintah Indonesia sudah berupaya ya, dengan cara-cara diplomasi membujuk Musso agar membatalkan niatnya ini. Namun kondisi politik yang sudah terlampau panas sehingga sulit untuk diwujudkan. Sehingga pada pertengahan September 1948 terjadilah pertempuran. Ya.
pertempuran bersenjata antara kelompok-kelompok kekuatan-kekuatan yang mendukung PKI dengan kekuatan yang mendukung TNI. Pada tanggal 18 September 1948, Musso memproklamirkan berdirinya Republik Indonesia Soviet atau Republik Soviet Indonesia di Madiun. Ya, mendirikan Republik Soviet Indonesia di Madiun. Di awal pemberontakan, PKI ini melakukan pembantaian anak-anak, ya. Pembunuhan terhadap pejabat-pejabat pemerintah dan para pemimpin partai politik yang anti terhadap komunis, yang anti terhadap PKI. Bahkan kaum santri, kaum alim ulama, kiai, banyak juga yang menjadi korban. Tetapi pasukan pemerintah yang dipelopori oleh divisi Siliwangi, ya, divisi Siliwangi, kemudian berhasil menggempur PKI. Puncaknya ketika Musso berhasil ditembak mati, demikian juga Amir Syarifuddin juga tertangkap, akhirnya dijatuhi hukuman mati. Tokoh-tokoh muda PKI seperti DNID, Lukman dan lain sebagainya, mereka lolos melarikan diri ke luar negeri. Ya. Mereka lah yang kemudian tahun 1965 berhasil menjadikan PKI kembali sebagai partai besar di Indonesia. Sebelum terjadinya peristiwa G30S atau Gerakan 30 September 1965. Sekarang yang ketiga adalah pemberontakan, yang kedua ya, pemberontakan DI-TII. Jika bakal pemberontakan DI-TII yang meluas di beberapa wilayah di Indonesia bermula dari sebuah gerakan, ya, di Jawa Barat yang dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo atau yang dikenal dengan SM Kartosuwiryo. Faktor penyebab pemberontakan. Salah satu keputusan Renville adalah pasukan RI dari daerah-daerah yang berada di dalam garis Panmuk harus pindah ke daerah yang dikuasai oleh RI. Nah, Jawa Barat pada saat itu masuk daerah yang dikuasai oleh garis Panmuk. Karena Panmuk mendirikan negara boneka Pasundan di Jawa Barat. Maka TNI harus ditarik ke Jawa Tengah, daerah kekuasaan Republik Indonesia. Situasi itu dimanfaatkan oleh Kartosuwiryo dengan menghasut Laskar Hizbullah dan Sabilillah untuk tetap bertahan di Jawa Barat, tidak mau hijrah ke Jawa Tengah. Ya. Bahkan kemudian mereka mendirikan yang namanya Tentara Islam Indonesia atau TII. Ia lalu menyatakan pembentukan Darul Islam atau negara Islam dengan dukungan dari TII tadi pada bulan Agustus 1948. Ya. Persoalan kemudian timbul ketika
Belanda sudah mengakui kemerdekaan Indonesia. Sehingga TNI dari Jawa Tengah yang markasnya dari Jawa Barat kembali ke Jawa Barat. Mengapa timbul persoalan? Karena pasukan Siliwangi yang kembali ke Jawa Barat ini ternyata ditolak oleh Kartosuwiryo dan kawan-kawannya DITI. Mereka bersedia menerima asalkan mau bergabung dengan DITI. Tentu saja mereka. Maka akibatnya timbullah konflik bersenjata antara TNI dengan DITI. Strategi apa yang dilakukan oleh pemerintah kemudian? Maka kemudian pemerintah setelah melalui diplomasi tidak berhasil, pendekatan persuasif tidak berhasil, maka dilakukanlah tindakan represif, tindakan tegas dengan melakukan operasi militer yang disebut dengan operasi pagar betis. Ya, operasi pagar betis ini dilakukan untuk mempersempit gerak dari pasukan musuh. Ya, TNI bersama dengan masyarakat, ya, mengepung tempat-tempat persembunyian basis-basis dari DITI. Sehingga akhirnya Kartosuwiryo berhasil ditangkap pada tahun 1962. Ia lalu dijatuhi hukuman mati. Ya, maka dengan demikian berakhir pula pemberontakan DITI di Jawa Barat atau DITI Kartosuwiryo. Namun demikian pengaruh dari hadirnya DITI ini kemudian meluas anak-anak. Di Jawa Tengah juga lahir DITI, di Aceh juga lahir DITI, di Sumatera Selatan lahir DITI, di Sulawesi Selatan juga lahir DITI. Namun semuanya alhamdulillah berhasil diatasi oleh TNI kita, ya, sehingga tidak terjadi disintegrasi. Nah, berikutnya adalah yang ketiga, yaitu gerakan 30 September 1965 atau dikenal dengan G30S PKI. Inilah anak-anak peristiwa yang hingga kini masih menyimpan kontroversi, utamanya menyangkut pertanyaan siapa dalam gerakan 30 September. Ayo, ada yang tahu? Ada yang tahu? Mari kita kaji bersama-sama. Ada 7 ya, teori ya tentang siapa dalam gerakan 30 September ini. Teori yang pertama mengatakan bahwa gerakan 30 September merupakan persoalan internal Angkatan Darat. Kok bisa? Ya, kok bisa ini persoalan internal, bagaimana ini? Ya, karena menurut mereka pelaku gerakan 30 September itu tentara Angkatan Darat. Korbannya juga para jenderal Angkatan Darat. Nah, sehingga teori ini mengatakan itu persoalan internal Angkatan Darat. Yang kedua, dalam gerakan 30 September adalah Dinas Intelijen Amerika Serikat atau yang dikenal dengan CIA. Logikanya bagaimana? Saat itu situasi dunia ini kan sedang mengalami yang namanya perang dingin. Ya, apa itu perang dingin? Ayo. Wah, perang lempar-lemparan es, Pak. Bukan itu. Perang dingin itu adalah ketegangan yang timbul akibat perbedaan ideologi antara dua blok yang sedang bertikai, antara blok barat dengan blok timur. Blok timur
Uni Soviet dan sekutu-sekutunya dengan ideologi komunis, sistem ekonomi sosialisnya, berhadapan dengan blok barat, Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya dengan ideologi kapitalis dan ideologi liberalis dan sistem ekonomi kapitalis. Ya. Sistem politik liberalis, sistem ekonomi kapitalis. Pada saat itu masing-masing blok ini, masing-masing kelompok ini berusaha menanamkan pengaruhnya di dunia, ya, berusaha mengekspor ideologinya. Nah, di Indonesia kedudukan PKI saat itu makin kuat, maka Amerika Serikat khawatir kalau sampai Indonesia nanti jatuh ke tangan PKI. Oleh karena itu dicari cara bagaimana agar PKI ini bisa ditumpas. Dihasut, ya, sehingga akhirnya PKI ini berhasil ditumpas di Indonesia. Kemudian berikutnya adalah yang ketiga. Dalam gerakan 30 September adalah pertemuan antara kepentingan Inggris dengan kepentingan Amerika. Loh, apa kepentingan mereka? Yang Amerika sudah jelas tadi saya sampaikan. Ya, mereka tidak menginginkan PKI berkuasa di Indonesia. Kepentingan Inggris apa? Ada yang tahu? Ayo. Saat itu Indonesia sedang berkonfrontasi dengan negara mana? Betul. Negara Federasi Malaysia. Jadi saat itu Inggris, ya, ini memberi kemerdekaan kepada negara Federasi Malaysia. Tapi kemerdekaan yang diberikan Inggris ini tidak diakui oleh Indonesia. Ya, tidak mau mengakui pemerintahan saat itu. Ya. Maka Inggris punya kepentingan, ya, agar konflik dengan Indonesia menyangkut berdirinya negara Federasi Malaysia ini segera berakhir. Ya. Caranya bagaimana? Ya, bekerjasama dengan Amerika Serikat tadi bagaimana mempengaruhi situasi di Indonesia ini, ya, agar Soekarno berhasil digulingkan, PKI ditumpas. Nah, kemudian yang keempat dalang dari gerakan 30 September adalah Presiden Soekarno. Masa Presiden Soekarno dalam gerakan 30 September? Ya namanya teori, ya namanya. Tentu mereka punya pendapat. Kenapa? Ya, karena Soekarno tidak menginginkan ada tokoh kuat, ya, yang menyaingi mereka, ya, yang menyaingi presiden. Saat itu di sekitar Bung Karno kan ada dua kekuatan yang saling bersaing, berebut kekuasaan, yaitu Angkatan Darat dan PKI. Oleh karena itu kemudian Soekarno memanfaatkan situasi itu, ya, untuk membenturkan keduanya. Dalangnya adalah Soekarno. Yang berikutnya, tidak ada pemeran tunggal dalam konflik 30 September 1965 itu. Banyak kepentingan yang saling mempengaruhi. Kepentingan asing maupun kepentingan dalam negeri. Amerika, Inggris, ya, PKI, TNI, ya, kemudian juga ormas-ormas dan lain sebagainya. Teori ini dikenal dengan teori chaos, kacau situasinya.
banyak faktor yang saling mempengaruhi. Kemudian, nah ini yang keenam dalam G30S adalah Soeharto. Loh, masa Soeharto dalamnya G30S? Kan yang menumpas Soeharto. Ya namanya juga teori anak-anak. Boleh-boleh saja orang berteori. Mereka punya alasan. Menurut mereka, para jenderal angkatan darat. Nah, dari 7 teori tadi, yang banyak diikuti masyarakat adalah teori yang terakhir, teori yang ke-7, yaitu teori yang dikemukakan oleh sejarawan Indonesia Bapak Profesor Dr. Nugroho Susanto dan Pak Ismail Saleh, ya, Pak Ismail Saleh. Namun terlepas mana yang benar dari teori-teori itu, ya, yang pasti sejak demokrasi terpimpin, ya, secara resmi dimulai pada tahun 1959, yaitu ketika Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 59, maka Indonesia memang diwarnai dengan figur Soekarno yang menampilkan dirinya sebagai penguasa tunggal di Indonesia, ya, sebagai penguasa tunggal di Indonesia. Ia juga menjadi kekuatan penengah, ya, di antara dua kelompok politik besar yang saling bersaing dan terkurung dalam pertentangan yang tidak terdamaikan saat itu, yaitu Angkatan Darat dengan PKI. Selama tahun 1964, perlawanan terhadap aksi sepihak makin lama makin kuat. Kalau sebelumnya PKI seringkali melakukan aksi-aksi sepihak, tidak ada yang berani melawan, ya. Tapi pada tahun 64 sudah ada perlawanan-perlawanan terhadap aksi sepihak PKI ini, ya. Kekerasan yang kerap terjadi yang dilakukan oleh PKI kemudian mendapatkan perlawanan. Di antaranya adalah di Jawa Timur, ya. PKI yang seringkali menganiaya santri, yai, mendapatkan perlawanan dari kelompok pemuda NU, yaitu Ansor, ya, Ansor. Kemudian berikutnya, hubungan antara Angkatan Darat dan PKI sendiri pada masa itu kian lama kian memanas. Sindiran dan kritikan kerap dilontarkan para petinggi PKI terhadap Angkatan Darat. Usul pembentukan Angkatan Kelima selain Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan Angkatan Kepolisian yang dikemukakan oleh PKI pada bulan Januari 1965 ditolak oleh Angkatan Darat, ya. Hal ini semakin memperkeruh suasana, terutama dalam hubungan antara PKI dan TNI Angkatan Darat. PKI lalu meniupkan isu tentang adanya Dewan Jenderal di tubuh Angkatan Darat, ya, yang tengah mempersiapkan kudeta juga ditolak oleh Angkatan Darat. Bahkan kemudian PKI menyodorkan, ya, dokumen yang dia sebut sebagai dokumen Gilchrist yang ditandatangani oleh Duta Besar Inggris di Indonesia, ya. Apakah ini juga benar? Jika sampai sekarang juga tidak diketahui kebenarannya. Yang jelas, suasana pertentangan antara PKI dengan Angkatan Darat dan golongan lain yang non-PKI semakin panas menjelang tanggal 30 September 1965. Apalagi pada bulan Juli sebelumnya, Soekarno tiba-tiba sakit, ya. Tim dokter Cina yang didatangkan ke Indonesia oleh BNID, ya, menyimpulkan bahwa kemungkinan Presiden Soekarno akan meninggal atau bahkan lumpuh, ya, atau lumpuh. Maka dalam rapat Politbiro PKI tanggal 28 September 1965, pimpinan PKI memutuskan untuk bergerak, ya. Kemudian dengan dipimpin oleh Letkol Untung,
perwira yang dekat dengan PKI, ya, pasukan pemberontak mulai melaksanakan gerakan 30 September dengan menculik dan membunuh para jenderal Angkatan Darat pada pagi buta tanggal 1 Oktober 1965. Jenazah para korban lalu dimasukkan ke dalam sumur lubang buaya di daerah Jakarta. Dalam situasi yang tidak menentu seperti itulah kemudian Panglima Komando Strategis Angkatan Darat atau yang disingkat dengan Pangkostrat Mayor Jenderal Soeharto segera mengambil alih kepemimpinan Angkatan Darat dan melakukan aksi, ya, pemberantasan terhadap gerakan 30 September. Ya, itu adalah materi kita pada hari ini, anak-anak, ya. Mengingat waktu yang tidak memungkinkan lagi, mohon maaf, maka harus segera kita akhiri kegiatan ini. Namun sebelum kita akhiri, ada beberapa materi yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, buatlah peta konsep mengenai bentuk ancaman disintegrasi bangsa yang terjadi dalam sejarah Indonesia tahun 1948 sampai 1965. 2, buatlah analisis apa rencana PKI di balik usul tersebut dan apa akibatnya yang ditimbulkan dengan adanya usul tersebut yang akan mempersenjatai kaum buruh dan kaum tani. Yang ketiga, buatlah rangkuman mengenai konflik dan pergolakan terkait dengan ideologi. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.